ataupun pesta resepsinya itu ada di stasiun, siapa tahu generasi kamu nanti. Ya, tapi tidak dengan stasiun yang ada sekarang lah ya. Tapi kalau kamu tinggal di Jakarta, mungkin sekali kamu sekarang untuk melakukan uh, pesta resepsi pernikahan itu di stasiun kota misalkan yang cantik ya. Oke. Nah, kemudian juga melihat bahwa stasiun itu tidak lagi sekedar untuk fasilitas naik turun orang, tetapi sebagai aset yang penting. Kenapa ini perlu dipelajari? Karena hampir semua stasiun lama kita itu berada di pusat kota. Nilainya tinggi sekali. Ya, hanya di Bandar Lampung stasiunnya agak ke dalam ya. Saya sudah memberi usulan ke Pak Gubernur yang lama, tapi tidak dilanjutkan untuk bagaimana menghidupkan stasiun yang ada di Bandar Lampung. Ya, kemudian ini yang terakhir yaitu placemaking, itu satu derajatnya lebih tinggi lagi, di mana itu sudah menjadi kegiatan orang. Ya, jadi itu sudah menjadi sesuatu destinasi tempat eh, orang itu ketika dia mencari tempat yang hidup dalam 24 jam, maka dia pergi ke kawasan stasiun aja. Stasiun itu tidak pernah tidur. Ada yang dari Jogja tidak di sini? Tidak ada. Tidak ada yang dari Jogja ya. Kalau stasiun Jogja Solo itu dia di pertengahan di Pulau Jawa, kereta dari Surabaya ataupun dari Jakarta itu sampainya jam 2 jam 3 pagi, sedangkan kereta dari Jogja itu berangkat antara jam 11 jam 12 malam. Jadi stasiun Tugu Jogja itu tidak pernah tidur. 24 jam dia hidup terus. Mungkin kalau stasiun di Bandar Lampung begitu kereta ke arah Lahat tidak ada, ya sudah, ya tutup dianya. Tapi kalau kamu tahu stasiun Jogja dan Solo, maka dia hidup 24 jam. Ya, sama halnya dengan stasiun-stasiun stasiun Bandung juga demikian, tetapi stasiun Bandung masih ada tidurnya, ya, antara jam 11 malam sampai jam 4 pagi lah, karena kereta jam 5 pagi sudah ada. Jadi antara ada 5 jam yang praktis tidak ada kegiatannya. Tetapi kalau stasiun Senen Jakarta, ya, stasiun apa, Manggarai Jakarta itu tidak pernah tidur 24 jam juga, ya. Nah, inilah adalah bahan kuliah untuk semester ini. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau ada langsung saja ya. Jadi tidak usah sampai selesai penjelasannya baru kamu eh, tanyakan ya. Nah, kita lihat sekarang apa sebetulnya yang disebut dengan transportation architecture ya. Arsitektur transportasi itu adalah di mana ada fasilitas yang mengakomodasi kegiatan orang melakukan pergerakan. Jadi kata kunci utamanya itu adalah pergerakan. Ya, dalam hal ini kamu akan naik kereta api atau kamu sudah sampai di satu tempat, turun dari kereta api dan akan keluar. Nah, gerakan kamu itu yang disebut dengan movement ya. Jadi ada pergerakan. Pergerakan itu harus difasilitasi ya. Maka ada aspek kedua yang namanya fluidity. Fluidity itu mengalir. Bagaimana mengalirkan orang turun dari kereta api supaya dia keluar ke pintu keluar. Nah, itu harus diarahkan. Ya, dia lewat turun dari kereta, dia lewat peron, kemudian dia akan keluar ke pintu keluar. Sebelum keluar itu akan ada toilet dan sebagainya. Jadi itu harus diatur, ya. Nah, pengaturan itu dalam bentuk form, ya, bentuk, ya. Bentuk itu artinya diatur.
Tidak bisa kamu mencampur adukkan keluar masuk orang ya, bingung nanti. Bagaimana mengaturnya? Di mana pintu keluar? Di mana pintu masuk? Di mana ada, kalau orang berangkat, itu datangnya tidak berbarengan. Ya, mungkin setengah jam sebelum keberangkatan orang datang ke stasiun, maka dia ada ruang tunggunya, ya kan? Nah, tetapi ketika orang turun dari kereta api, mungkin mereka akan keluar semuanya. Nah, itu harus kita hitung. Berapa waktu orang keluar dari keretanya sampai dia ke pintu keluarnya? Berapa jaraknya berapa? Pintunya harus berapa? Waktunya berapa? Bagaimana masalah keamanannya? Ya. Nah, ini adalah sesuatu pengetahuan yang tidak bisa kamu tinggalkan ya. Jadi kamu memang akan menjadi engineer kereta api, tetapi pelayanan terbesar itu dinilai orang adalah dari pelayanan stasiun. Jadi kalau stasiunnya tidak nyaman, seluruh perjalanannya dianggap tidak nyaman oleh orang. Ya, jadi harus sangat hati-hati dan kenapa kamu sekarang melihat bahwa stasiun itu begitu spektakular ya. Nah, kita lihat ya. Jadi saya ulangi apa yang disebut dengan eh, pergerakan itu adalah serangkaian kegiatan pergerakan orang ataupun barang dari satu tempat ke tempat lain pada area tertentu. Nah, area tertentu ini harus didefinisikan. Berapa luasnya? Bentuknya seperti apa? Ya. Kemudian dia itu harus mengalir. Mengalirnya itu tidak bisa tidak teratur. Dia harus mengalir dengan teratur. Ya, jadi arahnya jelas. Di sini ada masalah orientasi dan sebagainya. Makanya nanti kamu di akhir kuliah ini harus tahu ya yang namanya persyaratan minimum ya untuk sebuah stasiun itu apa. Salah satunya adalah signage, tanda-tanda ya. Jadi selain orang itu disediakan fasilitasnya, akan ada tanda-tanda ya signage. Oh, arah ke keluar itu ke sana, arah ke toilet ke sana, arah ke musola ke sana. Itu untuk membuat orang mengalir secara teratur. Kemudian ada bentuk fasilitasnya, ya. Jadi tidak bisa kita membiarkan orang itu tidak mengalir dengan nyaman, ya. Jadi dia harus mengalir dengan nyaman, ya. Ini saya ambil contoh satu stasiun yang cukup kontroversial, yaitu Berlin Hauptbahnhof, ya. Kita lihat di sini biasanya kalau kamu lihat ya, stasiun itu adalah sesuatu yang linier ya, sejajar dengan rel. Nah, stasiun Berlin Hauptbahnhof ini stasiunnya itu tegak lurus kepada relnya. Ya, jadi kamu lihat relnya melengkung dan stasiunnya itu adalah dua bidang yang sejajar ini dan inilah stasiunnya, tegak lurus daripada rel. Karena apa? Karena orang bisa datang dari arah kota di sebelah sini. Kita lihatnya yang di gambar sebelah kiri. Orang datang dari sini, dia bisa masuk ke sini. Tapi orang bisa juga datang dari arah sungai ini, ya, untuk masuk ke sini. Jadi tidak ada lagi bagian muka daripada stasiun itu tidak ada lagi. Semuanya adalah muka. Orang bisa datang dari kalau kita sebut itu utara, maka dari utara maupun dari selatan. Ya, jadi kita lihat ini ya. Saya ambil contoh yang ekstrim di sini supaya kamu tidak membayangkan bahwa stasiun itu harus sejajar rel. Tidak ya. Saya ambil contoh yang ekstrim supaya kamu uh, kebayang. Nah, kita mulai perkembangan terminal dan stasiun ya. Jadi kenapa? Jadi ketika kereta api itu kereta api uap, asapnya banyak gitu ya, sangat banyak.
maka tidak dimungkinkan kita punya stasiun yang tertutup. Maka kita lihat contohnya di sebelah kanan, ini adalah di Norfolk di Inggris. Ya, Inggris itu adalah satu negara di mana perkembangan kereta apinya mungkin terlengkap di dunia. Ya, jadi kalau kamu nanti mencari reference, bisa di Inggris atau di Jepang atau di Cina, ya, itu adalah yang perkembangan kereta apinya sangat maju ya dan tertata dengan baik. Kemudian dari kereta uap, maka kita pindah ke kereta api lokomotif diesel. Nah, diesel ini masih berasap, masih mengeluarkan asap, tapi sudah tidak terlalu banyak. Maka kita lihat stasiun-stasiun yang dibangun pada setelah diesel ini ditemukan, jadi tahun 30-an, 20-an, 30-an, dan seterusnya, maka dia itu cenderung besar. Ya, ini York Station North di Yorkshire di Inggris. Ya, itu adalah supaya asapnya itu tidak mengganggu dan naik ke atas dan keluar. Jadi dia terbuka, terang, ya. Nah, karakter stasiunnya adalah demikian, ya. Jadi dia sudah bisa tertutup, tetapi skalanya menjadi besar, ya. Nah, kemudian di berikutnya adalah kereta api listrik, ya, lokomotif listrik. Jadi KRL, ya. Jadi bagi yang tinggal di Bekasi, Jakarta akan sering menggunakan ini. Maka karena ada instalasi listrik di atasnya, maka stasiunnya itu berada pada dua sisi kiri dan kanan ya. Dengan di tengahnya itu harus kosong karena ada instalasi listrik. Ya, ini contohnya di Kamakura, Jepang. Ya, kalau di Jakarta maka eh, KRL yang ada menggunakan listrik, maka dia akan stasiunnya tidak bisa, ya, tidak bisa eh, seperti yang tadi ya. Jadi dia harus karena ada tegangan listrik yang ada di tengah ya. Karena tegangan listrik itu bisa diberikan, mungkin kamu sudah pelajari, bisa diberikan pada area roda ya, pada sisi samping ya. Itu kamu temukan di eh, MRT ya. Jadi kalau kamu juga lihat di Palembang itu kan dari samping ya, listriknya tidak dari atas. Nah, yang terakhir adalah kereta api cepat. Nah, ketika kereta api cepat, maka dia sudah ketika memasuki stasiun, maka dia sudah menggunakan energi tersendiri, dia meluncur ya, jadi tidak lagi. Nah, sedangkan di sepanjang relnya dia menggunakan listrik, tapi ketika masuk ke stasiun dia tidak menggunakan listrik lagi. Ya, listrik dari atas, tapi dari sumber daya dia, maka stasiunnya sangat bebas. Ya, ini kalau yang tinggal di Jakarta, Bekasi, mungkin sudah pernah masuk ke stasiun Halim, Jakarta. Dua orang kakak kelas kamu sekarang kerja di KCIC di Jakarta ya. Jadi sudah bekerja, saya bahkan pernah ketemu dengan mereka pada jam istirahat ya. Jadi kamu lihat bahwa prospek untuk kerja di area ini sangat tinggi ya. Dan apalagi kita uh, punya rencana untuk membangun kereta api cepat uh, sampai dengan Surabaya ya. Dan di Jakarta juga sekarang sedang lagi dibangun. Kalau kamu tahu bahwa MRT itu dari Lebak Bulus sampai ke mana ke HI, maka nanti akan sampai ke kota, terus sampai ke utara, dan sekarang lagi dipersiapkan untuk kereta api Timur Barat Jakarta. Jadi prospek untuk kereta api di Indonesia ini masih sangat menantang, dan kamu beruntung karena kamu adalah yang betul-betul dididik untuk bekerja di kereta api. Ya, satu universitas lain yang punya jurusan prodi perkeretaapian hanya Pancasila di Jakarta. Ya, tetapi guru-gurumu yang ada di ITERA ini uh,
jauh lebih berpengalaman ya, karena yang ada yang mengajar kamu selama ini itu adalah orang yang berpraktek di perkeretaapian, ya, jadi bekas dari direktur kereta api, bekas direktur MRT, bekas kaprodi dari Sekolah Tinggi Transportasi Darat. Jadi mereka yang memang bergaul di kereta api ya. Jadi karena apa? Di sini masalahnya adalah masalah pengalaman ya. Kalau teori itu cepat sekali dia akan basi ya. Tapi kalau pengalaman apa yang dihadapi ya. Oke. Nah, sekarang saya perlihatkan ke kamu bagaimana megahnya stasiun. Kamu terbayang tidak ini stasiun sebetulnya? Ini salah satu stasiun tercantik di dunia ya. Chhatrapati Shivaji di Mumbai. Kamu kebayang tidak? Ini stasiun dibangun 1878 ya, sudah 150 tahun yang lalu. Begini cantiknya stasiun. Ya, karena pada saat itu stasiun itu adalah bangunan utama terpenting di perkotaan. Ya, kalau kamu katakan ini mungkin hotel, mungkin istana, mungkin apa? Ya, kamu bayangkan betapa megah dan cantiknya yang namanya stasiun, ya. Jadi jangan kamu bayangkan stasiun seperti stasiunmu yang ada di Bandar Lampung itu. Ya, ini sudah 150 tahun yang lalu orang punya stasiun secantik ini, ya. Nah, kita lihat lagi ini. Ini semacam kalau di sini mungkin Departemen Pertahanan atau apa begitu. Begitu cantik dan megahnya. Ini adalah stasiun. Dan sekarang sudah tidak ada, sudah rata, sudah dibangun bangunan baru di lokasi ini. Ini adalah stasiun di Amerika, Pennsylvania Station. Ya, tahun 60 karena sudah tidak bisa lagi mengakomodasi kegiatan karena perubahan daripada kereta api tadi, ya, sudah lebih banyak menggunakan uh, mesin listrik dan mesin listrik, lokomotif listrik, dan ini tidak lagi sesuai ini sehingga mereka merombak ya, jadi meratakan stasiun ini. Nah, sekarang saya tampilkan stasiun yang kebayang tidak kamu stasiun bentuknya seperti ini. Kalau tadi yang ini ya, ini adalah satu stasiun kereta api cepat ya di Napoli ya. Kamu lihat ya, relnya kemana, bangunan stasiunnya kemana ya. Dan kita lihat ini adalah salah satu contoh di mana kamu lihat itu parkir mobil semuanya. Ya, jadi orang parkir di sini, dia pergi ke stasiun, dan dia pergi ke Eropa, kemanapun. Satu Eropa dia sudah bisa punya akses dari stasiun ini. Ini di Napoli, di Italia. Ya, jadi ini untuk high speed train. Nah, karakter daripada high speed train biasanya stasiunnya itu tidak di tengah kota, ya, tidak di tengah kota. Jadi biasanya agak di luar sedikit. Ya, jadi kenapa kalau di Bandung itu di Tegaluar, yang di Halim itu agak-agak tidak terlalu pas di situ ya. Jadi tetapi mungkin dulu ada pertimbangan tertentu sehingga kenapa ditaruh ke Halim. Tetapi karakter daripada stasiun high speed train pada umumnya ada di pinggir luar. Ya, ini salah satu stasiun yang paling spektakuler ya. Saya tampilkan di kamu supaya kamu terbuka wawasannya. Ya, jangan kamu bayangkan seperti stasiun-stasiun yang pernah kamu lihat ya, apalagi kamu tidak pernah keluar dari Lampung ya. Jadi Berarti stasiun di dunia itu sudah berarti seperti itu. kata kata selamat kan. Ada cari nih. Ada Eh, suara siapa yang David, masuk ini? kok David? Cok namanya Cok. David, bisa diganti guys. Lebih ke bawah sini nih. Itu suara siapa yang masuk?
Oke, eh, terdengar suara saya? Dengar. Hah? Terdengar? Terdengar Pak suaranya. Oke, tadi ada suara siapa yang masuk? Nah, ini kita lihat contoh bagaimana kalau tadi yang di Pennsylvania itu dirobohkan, ini adalah stasiun salah satu yang tercantik ada di Melbourne, Flinders Station. Dia dikembangkan, tapi stasiun lamanya itu dipertahankan. Ya, ini bangunan lama, Flinders Station, kemudian dibuat. Ya, kamu bingung, kenapa itu kok tiba-tiba relnya hilang gitu loh ya. Relnya itu turun di kedalaman kira-kira 40 meter di bawah ini. Supaya jalannya itu tidak perlu. Jadi kalau kamu menggunakan Flinders Station ini, kamu akan turun kira-kira antara 20 ke 40 meter di bawah tanah. Relnya ada di sana. Diturunkan. Ya. Supaya bidang atasnya ini bisa dengan mudah. Kamu bayangkan itu semuanya adalah akses, tidak ada lagi pintunya. Kalau yang lama ini kan pakai pintu. Kalau di sini tidak, kamu bisa masuk ke area stasiun itu, dia sudah menjadi ruang kota. Ya, di depannya itu ada tram. Jadi kalau kamu bepergian ke Flinders Station ini, setelah itu tinggal jalan kaki, kamu di depan itu ada tram, kamu bisa ke seluruh kota Melbourne, kamu sudah bisa sampai. Ya, ini yang namanya TOD salah satu. Kamu pindah moda dari kereta api high speed train ataupun kereta tidak high speed train, medium speed trainnya ke suburban ataupun ke bagian lain ya. Ini tetapi kamu bisa naik dari sini ya. Jadi tidak harus diratakan seperti di Amerika itu ya. Ini contoh di Australia di kota Melbourne, dia dipertahankan dan menjadi satu bagian tadi saya sebutkan sebagai ruang publik yang paling menarik di perkotaan. Nah, ini contoh lain ya. Kamu kalau lihat di gambar kiri atas itu ada yang melengkung, itu adalah stasiun lamanya ya. Ini Glasgow Queen Street Station, bangunan lamanya seperti itu. Dan kemudian untuk kemajuannya, kalau tadi itu adalah ditambahkan bangunan baru, kalau ini bangunan lamanya itu dimodifikasi. Ya, kita lihat di gambar yang di tengah itu, dia menjadi sebuah stasiun yang modern. Tetapi kalau di ujungnya, kita lihat di gambar kanan bawah itu, kaca melengkung dari stasiun lamanya itu dipertahankan. Jadi itu kaca yang lama itu ya. Jadi stasiun yang lamanya masih kelihatan, tetapi di bawahnya itu di dalamnya diolah menjadi sebuah stasiun yang sangat modern. Dan wajah stasiunnya juga berubah. Ya, pada satu sisi dia berubah. Jadi sekarang dia bisa masuk dari samping, tidak harus dengan sisi yang frontal. Nah, kita lihat ini wajah stasiun ini sudah sulit kita membedakan antara stasiun dengan airport. Bahkan kalau stasiun ini mungkin lebih bagus dari airport Bandar Lampung, gitu lah ya. Nah, ada di Beranti ya, mungkin lebih bagus ini, gitu loh. Ya, oke. Nah, kita lihat sekarang fungsi dan peran terminal dan stasiun ya. Jadi kita lihat peran terminal dan stasiun itu ada tiga sebetulnya. Kalau awalnya itu adalah hanya fasilitas transit, tempat orang naik turun, bongkar barang dan seterusnya. Ya, kita lihat itu contohnya adalah salah satu stasiun di Amerika, ya, Philadelphia Jalan ke-30, ya. Kita lihat ya. Jadi eh, dia hanya hall besar saja, orang datang untuk naik kereta. Jadi hanya ada ruang tunggu dan untuk peron keberangkatan. Itu adalah hanya melayani fasilitas transit. Tetapi kalau kita lihat gambar yang di bawah,
Leipzig Central Station, dia sudah menjadi ruang publik. Ya, jadi dia di situ ada toko, ya, bisa orang makan dan sebagainya. Ini adalah stasiun, ya, stasiun di pusat kota di Leipzig. Ya, kita lihat, oh begini yang namanya stasiun, ya. Jadi dia sudah menjadi ruang publik. Dan yang kanan bawah ini adalah salah satu stasiun tercantik di dunia di Lisbon Railway Station, ya, karya arsitek terkenal Calatrava. Nah, kita lihat ini sudah menjadi sebuah ikon, menjadi landmark daripada kota. Jadi stasiun itu tidak lagi sekedar hanya untuk transit. Dan kenapa dia menjadi landmark kota? Karena keluar dari stasiun ini nanti di pembahasan berikutnya saya akan berikan pembahasan tentang Lisbon Railway Station. Dia adalah tempat pertemuan conference skala dunia. Jadi orang dari Eropa semuanya tidak perlu naik pesawat terbang. Kalau mau conference dari seluruh Eropa orang naik kereta api turun di sini, tinggal jalan kaki dia pergi ke ruang ke Vitas Conference-nya. Kalau dia datang dari luar Eropa, dia transit, dia naik pesawat terbang, dari pesawat terbang dia naik kereta api turun di sini untuk melakukan conference-nya. Jadi ketika conference itu hanya selesai sampai jam 5 sore, orang masih bisa pulang ke negaranya masing-masing. Naik kereta. Menyenangkan sekali. Ya, jadi saya ingin membuka pikiran Anda tentang bagaimana perkembangan kereta api dan stasiun di dunia ini. Supaya kita tidak, karena telat kita mungkin 20 tahun, 30 tahun dibandingkan negara lain. Ya, tidak usah begitu. Liburan kemarin, sekian banyak turis Malaysia datang ke Jakarta untuk nyoba kereta api cepat. Kenapa? Di Malaysia belum ada kereta api cepat. Jadi orang Malaysia datang ke Jakarta untuk nyoba kereta api cepat Jakarta-Bandung. Hanya untuk nyoba. Ya. Jadi mungkin beberapa di antara kamu sudah pernah naik kereta api cepat. Tapi kebanyakan mungkin tidak. Bahkan mungkin ada beberapa di antara kamu yang belum pernah naik kereta api sama sekali. Ya, oke. Jadi dia itu pertama adalah fasilitas transit, tetapi kemudian dia menjadi ruang publik dan kemudian dia menjadi landmark kota. Ya, stasiun itu tidak lagi hanya minimum requirement. Ya, nah ini satu stasiun yang baru dikembangkan, jadi baru 3 tahun terakhir, ya, Saint-Denis Pleyel Station Paris, ya. Ini sudah tidak seperti stasiun, ini sudah menjadi ruang publik. Ya, orang akan datang ke sini yang tadi saya sebutkan, dia hidup 24 jam. Ya, kamu bisa lihat apa ada gambaran stasiun di sini? Tidak. Dengan plaza yang sangat besar, ya, dengan ruang yang beragam, kamu mau olahraga di sini, nge-gym bisa, mau belanja bisa, mau makan bisa, ya. Kalau hari Sabtu Minggu akan ada pertunjukan musik dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah gambaran stasiun masa depan. Ya, jadi kota Paris ini dia tidak eh, stasiunnya yang lamanya tidak mungkin dibuat seperti ini, maka dia membuat stasiun baru yang memungkinkan ya untuk mengikuti perubahan tren daripada perkeretaapian di dunia. Ya, jadi orang datang ke area stasiun itu bukan lagi untuk hanya untuk transit. Orang bisa saja nonton pertunjukan musik di sini, ya, bisa belajar sesuatu di sini, ya. Bahkan beberapa stasiun itu sekarang punya museum. Ya, kalau di New York itu ada satu stasiun yang museumnya sangat baik.
Jadi kita lihat di sini bahwa fungsi dan peran daripada terminal itu ya memang betul ya adalah untuk melayani masyarakat sehari-hari ya sehingga yang orang yang datang itu bisa saja dengan berjalan kaki, naik sepeda ya atau mobil ya. Nah, kita lihat di sini bahwa eh, kenapa sepeda ini menjadi penting. Ya, kalau kamu pergi ke Amsterdam Central, stasiun terbesar di kota Amsterdam, maka parkir sepedanya itu parkir sepeda terbesar di dunia. Ya, bangunannya saya tidak tahu berapa ribu meter persegi, bangunan 4 lantai isinya sepeda. Karena apa? Orang datang ke stasiun hampir kalau tidak naik tram, naik taksi, atau naik sepeda. Tidak ada, hampir tidak ada yang naik kendaraan pribadi. Karena parkir di sana sangat mahal. Jadi orang datang kalau tidak naik sepeda, jalan kaki, naik tram, atau naik taksi. Ya, jadi sepeda itu menjadi sesuatu yang kalau di kita jarang orang yang mau bepergian yang berangkat naik sepeda. Jarang. Karena apa? Ya karena jalannya juga tidak memungkinkan. Ya, kalau di sini kita bisa lihat bahwa orang yang datang naik sepeda itu dia bisa naik kereta api dan dia bukan sekedar naik kereta api, dia pindah negara naik kereta apinya. Dia seminar pakai jas rapi, tapi naik sepeda, dia berangkat seminar. Dia kalau ditinggal di Belanda, dia mau seminar di Belgia atau bisnis di Belgia, nanti sore dia pulang, pulang ke rumahnya naik sepeda lagi. Ya, jadi kita lihat bahwa di sini selain masyarakat sekitar, juga pelancong. Jadi orang yang sudah terbiasa dengan skala Eropa, maka dia akan sangat familiar untuk menjalani Eropa itu tidak naik pesawat terbang, tetapi either itu dengan kereta api atau naik bus. Ya, saya pernah dari eh Genève di Swiss itu pergi ke Barcelona di Spanyol. Itu dengan sengaja saya memilih 3 jenis kereta api. Ya, jadi saya naik kereta api yang pertama itu naik kereta api interstate ya. Jadi dari situ sampai ke perbatasan Spanyol, saya naik kereta api malam. Jadi tidak terlalu mahal, tapi sangat nyaman. Saya coba. Nah, kemudian dari pinggir Spanyol sampai ke kota Barcelona, saya naik kereta api lokalnya mereka. Saya nyoba, ya. Tapi ketika pulang, saya menggunakan kereta api yang paling mahal, Virgin Train ya, yang teknologinya sangat canggih. Saya mencoba 3 jenis kereta api untuk bisa merasakan, ya. Dan untuk kita hampir tidak ada ininya, karena apa? Semua yang paling sederhana pun cukup nyaman. Gitu loh. Padahal harganya 10 kali lipat, ya. Jadi ternyata yang pakai kereta api mahal itu hampir tidak ada orang yang bepergian jalan-jalan. Ya, itu semuanya dibayarin oleh kantornya masing-masing yang naik di first class Virgin Train. Tidak ada yang jalan-jalan. Tidak ada orang yang butuh gaya itu tidak ada. Nah, jadi yang paling banyak dipakai itu adalah kereta api yang dia bagus, cepat, tetapi pelayanannya terbatas. Gitu, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana stasiunnya itu sangat berperan ya untuk itu. Nah, ini saya akan sampaikan sedikit, tapi nanti akan kita ulas di kuliah-kuliah berikutnya, yaitu tentang secara fungsional, stasiun itu memiliki tugas terkait
4 hal. Yang pertama adalah ini dari pendekatan operasional ya. Jadi sirkulatory. Jadi sirkulatory itu adalah bagaimana kita menurun naikkan penumpang. Ya, itu adalah sirkulatory. Tapi kemudian ada yang operasional. Operasional itu bagaimana kita melayani penumpang. Bagaimana sistem check-in-nya. Bagaimana kalau masih bisa beli tiket. Tiketingnya seperti apa. Bahkan bagaimana kalau kita harus ada orang yang perlu menginap di stasiun itu. Ya, karena cuaca dan sebagainya. Kita tidak pernah menyediakan, tidak hampir sedikit sekali stasiun kita yang memiliki fasilitas hotel. Ya, kalau di luar itu akan ada hotel sederhana karena apa? Di sana 4 musim. Jadi ketika badai, orang bisa saja harus menginap atau menunggu. Dia akan punya hotel yang murah di sekitar stasiun. Ya, kemudian kita lihat yang namanya beacon. Beacon itu adalah sistem signaling dan IT di semua perjalanan. Ini penting. Ya, di stasiun saya kira kamu dapat kuliah sinyal dan sebagainya yang sangat berbeda kalau dulu mekanik ya di awalnya harus dengan mekanik, kemudian diganti dengan elektrik dan sekarang sudah digital ya. Nah, kita tahu bahwa semuanya itu punya kelemahan ya. Kalau digital itu adalah frekuensi yang pastinya akan mengganggu ya. Ketika mati listrik selesai semuanya, sehingga harus di backup dengan uh, electricity yang baik gitu ya. Jadi kita itu ketinggalannya terlalu banyak. Kita masih ada yang mekanis bercampur elektrik, ada elektrik bercampur dengan digital, dan bahkan sebagian sudah fully digital ya. Jadi kalau misalkan kereta api cepat sudah 100% itu digital. Kemudian dia komersial. Komersialnya ini jangan kalau kita ingin eh, di sini komersialnya itu adalah untuk melayani ya. Jadi kalau kita tidak perlu kita kalau mau 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 berangkat itu harus makan dulu baru berangkat, karena kalau kita ke stasiun yang sebenarnya maka kita bisa dipastikan untuk bisa makan di sana, bisa sholat di sana ya, bisa melakukan aktivitas sehari-harinya itu di sana itu ya. Nah, kemudian itu disebut dengan komersial. Ya, bahasa teknis di stasiunnya nanti adalah concession area. Nah, ini kita lihat ya, circulatory itu adalah mengalirkan orang. Kita lihat di sini ya, kalau kamu lihat. Jadi ini adalah di Chengdu ya, di Cina. Kita lihat di sini bahwa di sebelah kiri kamu bisa lihat ada parking lots, ada airport bus. Jadi dari sini kamu bisa naik bus langsung ke airport. Ada drop off untuk taksi ya dengan level yang berbeda ya. Tapi di atas juga ada drop off untuk taksi lagi dengan entrance B. Di sini ada entrance A. Jadi kita lihat bagaimana semuanya ini harus nyambung ya. Dari arah lain ada entrance C ya, dihubungkan semuanya dengan ini, dan ada taksi lagi di arah East Square dan West Square. Jadi kalau kita biasanya datang ya drop off taksinya itu cuma satu ya. Di sini kita bisa lihat bahwa drop off taksinya itu sampai dengan 5 tempat taksinya turun. Sesuai dengan kemana dia akan berangkat. Dia sudah punya tiket atau belum? Gitu loh. Ya. Karena kalau tidak, itu akan sangat membingungkan. Kalau kamu yang sudah terbiasa naik pesawat terbang, ini perlakuannya sudah sama dengan seperti orang naik pesawat terbang. Akan ditanya, naik penerbangan mana? Kalau naik penerbangan tertentu, maka dia turunnya di terminal A, terminal
1, Terminal 2, Terminal 3 kalau kamu pergi ke Soekarno-Hatta, ya. Tidak bisa kamu, pokoknya ke airport, gitu, ke Soekarno-Hatta. Nanti turunnya di mana aja, tidak bisa. Nah, kalau kamu pergi ke stasiun yang sudah besar, kamu juga harus tahu kamu turunnya di mana. Kamu mau kemana? Naik kereta api apa? Oh, naik ini. Kamu turunnya di situ. Kalau tidak, akan cukup lama waktu kamu karena stasiunnya sangat besar. Nah, di sini ada hal-hal yang terkait dengan operasional. Nah, ini saya kira perlu ya nanti ketika kamu akan membuat eh, tugas akhir kamu, maka ini akan banyak sekali yang bisa diangkat menjadi tugas akhir ya. Contohnya adalah P1, Customer Focus. Jadi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada penumpang ya. Kemudian ada yang terkait dengan intelligent use of technology. Jadi ada yang bagaimana untuk eh, mengurangi keterlambatan ketika peralatan buka tutup pintunya tidak bekerja sempurna ya. Jadi saya pernah membimbing tugas itu. Nah, kemudian kita mengatur juga bagaimana seamless journey experience. Jadi orang dengan mudah untuk berganti moda ya. Nah, keempat, reflect local needs and opportunities. Jadi kita itu harus jangan kita membuat sesuatu yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi memang betul-betul berangkat dari apa yang paling dibutuhkan. Kemudian dia aman, ya. Kemudian dia juga harus entrepreneurial spirit itu adalah dia memungkinkan untuk orang berkreasi di area stasiun. Ya, jadi kalau di kita UMKM dan segalanya itu adalah masuk poin P6 ini. Ya, bagaimana kita mendrive ya. Jadi kita lihat bahwa orang tua kita banyak yang pekerjaannya tidak. Kenapa tidak kita membuat satu tempat di di stasiun di mana pekerjaan-pekerjaan dari orang tua itu bisa dijual di sana, gitu loh. Kalau di Jepang itu banyak sekali. Poin P6 ini pernah saya sarankan dan dilakukan di stasiun Gambir Jakarta ya ketika Pak Yonan menjadi dirut PT KAI ya. Yaitu apa? Saya minta ada musik keroncong di stasiun Gambir. Dan bagi kamu yang pernah ke stasiun Gambir jam 12 siang, maka kamu akan mendapatkan musik keroncong di sana. Kenapa? Keroncong Jakarta itu sangat terkenal. Jadi orang ketika turun di Gambir ya antara jam setengah 12 sampai setengah 1, maka dia akan diterima dengan musik keroncong. Ya, nah itu adalah salah satu poin V6. Ya, jadi banyak sekali apa yang bisa kamu lakukan dari segi operasional. Ya, kemudian kita lihat bahwa perkembangan perkeretaapian ini sangat cepat, maka stasiun itu juga harus bisa berubah menyesuaikan dengan perubahan yang ada. Kemudian juga bahwa share industri know-how ini adalah uh, belum diterapkan ke kita, ya, dan nantinya akan diterapkan. Jadi kamu itu kalau sudah punya karcis dengan barcode, maka ketika kamu turun dari kendaraan kamu masuk di area stasiun, kamu tap barcode kamu, maka kamu sudah selesai itu urusannya. Kamu sudah bebas mau kemana saja karena kamu sudah register. Ini belum diterapkan di kita. Ya, jadi nanti sensornya akan jalan. Begitu kamu dengan face recognition, kamu sudah dikasih nomor di situ, maka katakanlah kamu ke bagian nomor 317, maka selama kamu berada di stasiun itu 317 itu sudah diikuti. Kemana saja kamu sudah diikuti itu. Ya, di airport kita sudah terapkan ini dengan alasan keamanan, ya, tapi di stasiun belum. Ya, jadi kalau stasiun-stasiun penting ya di Inggris di mana sudah memakai ini. Ya, kemudian yang terakhir adalah optimize network itu adalah perbaikan daripada sistem yang bagaimana supaya dia
eh, apa tidak memenangkan sesuatu, ya, tetapi karena kita tahu bahwa rel itu kan terbatas penggunaannya, mana yang akan kita utamakan? Ya, jadi contohnya misalkan ketika dulu di Bandung ada Argo Parahyangan, ya, itu bisa sampai Jakarta Bandung itu bisa 2 jam, tapi kemudian dikembalikan ke 2 jam 45 menit. Karena apa? Kalau itu dipaksa dengan 2 jam, maka kereta api di lintas utara Jawa itu banyak yang harus mengalah. Nah, itu tidak optimum. Maka dikembalikan ke 2 jam 45 menit, sehingga pembagian relnya itu lebih merata, ya. Nah, itu ya, jadi itu optimize network. Gitu. Itu dari segi operasional. Jadi ini semua mungkin sekali untuk judul tugas akhir kamu nanti. Nah, ini yang tadi saya katakan beacon. Jadi kita lihat bahwa di sini sudah dengan sinyal semuanya, ya. Jadi radio frekuensi, ya. Jadi kita bayangkan kalau ini disabot, ini bahaya sekali, ya. Jadi kemudian ada satelit di atas. Jadi kereta api kamu itu kalau mau dibajak atau disabot, sekarang ini yang dikerjai lah, ya. Yang diganggu itu ini. Karena tiba-tiba kereta kamu itu ngerem karena dideteksi bahwa di depan itu ada bahaya, gitu loh. Nah, bahayanya itu padahal dibuat, gitu loh. Nah, jadi ini semakin canggih teknologinya, semakin gangguannya itu juga semakin canggih. Nah, ini yang agak bahaya, ya. Kita karena masih semi, kereta api kita masih aman-aman saja. Tapi kalau kereta api yang sudah dengan fully digital itu sangat bahaya. Sehingga dikombinasikan, ya, antara yang menggunakan satelit tetapi masih digunakan juga radio komunikasi, ya, yang sifatnya apa dalam tanda kutip manual, ya, jadi masih ditanya dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah bahwa stasiun itu fungsi komersil, ya, jadi tidak lagi sebuah stasiun yang hanya untuk transit, tetapi dia punya fungsi komersil yang bisa hidup 24 jam. Saya kira itu bahan saya untuk hari ini. Silahkan, kita masih punya waktu kalau ada yang ingin ditanyakan. Silahkan. Untuk ketua kelas masing-masing, tolong di absen, ya. Jadi apa? Siapa yang hadir, ya. Jadi eh, jangan nanti eh, Pak Adian akan tanyakan. Jadi tolong yang hadir hari ini berapa orang, ya. Kalau di catatan saya hanya 43 orang, ya. Jadi berarti ada 30 orang yang tidak hadir, ya. Jadi tolong kasih tahu teman-temannya dan tolong dibagi kelompoknya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Tidak ada, belum ada. Kemungkinan belum ada, Pak. Oke. Oke, kalau tidak ada, terima kasih untuk kuliah pagi ini. Nanti bahan ini akan saya share ke kamu juga. Jadi tidak usah ini kamu dengerin yang baik saja karena uh, nilai kamu terbesar itu adalah dari
adalah untuk pemahaman. Jadi pemahaman itu hanya bisa dilakukan kalau kamu aktif ya, tidak bisa kamu tidak aktif ya. Dan kamu harus terbiasa belajar browsing dengan cepat ya. Kamu bisa tanya juga dengan AI, bisa kamu ini apapun yang bisa kamu coba cari ya. Tapi sehingga tidak ada alasan lagi untuk tidak bisa tahu gitu loh. Ya, kuliah pagi ini hanya membuka wawasan. Semoga kamu bisa mengikuti kuliah semester ini dengan merasa eh, cukup gitu ya, dan itu bisa menjadi modal kamu untuk tugas akhir nanti. Saya kira demikian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Bang. wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Bang. Ya.